Saya berharap teman-teman BPK proaktif, karena teman-teman yang ada di sini ini bisa mewakili di tiap-tiap daerahnya untuk memberikan informasi baik secara pribadi maupun secara struktural. Karena setelah kita disahkan di rapat pleno nanti, saya berharap BPK akan soal ke MPC, selanjutnya MPC kita minta untuk rapat koordinasi sama PAC tentang simulasi atau pemaparan tentang pelaksanaan diklat kaderisasi. Ya. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan sebagai pembuka saya. Nanti akan kita bahas satu persatu pokok-pokok bahasan yang akan kita plenokan nanti menjadi bahan program kerja kita sampai endingnya di diklat kaderisasi. Karena diklat kaderisasi ini saya berharap habis lebaran haji atau habis lebaran itu ini kan spare-nya masih lama. Jadi sambil menunggu formulir pendaftaran dari teman-teman yang di bawah, artinya di anak ranting PAC, di samping itu MPC mengadakan rapat konsolidasi dengan PAC untuk mensosialisasikan tentang rapat tentang diklat kaderisasi ini. Kita akan melaksanakan beberapa program supaya nggak stuck di tiap-tiap minggu ada kegiatan sampai diklat kaderisasi kita laksanakan. Setelah diklat kaderisasi kita laksanakan nanti kita akan mengadakan rapat lanjut, rapat pleno yang kedua. Karena rapat ini kan untuk mensahkan sampai tingkatan diklat kaderisasi ini sampai Juli. Jadi sebelum Juli ini masih ada waktu spare, Februari, Maret, April, Mei. Ini kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, yang bermanfaat buat masyarakat ataupun bermanfaat buat kita sendiri. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua IPC Jakarta Utara sekaligus membuka acara rapat pleno yang dihadiri oleh diwakilkan oleh sekretarisnya Pak Riono. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar lebih semangat, marilah kita pergikan kemerdekaan dan pergi ke organisasi kita. Merdeka! Pancasila! 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 Ini adalah pengurus BPK yang kedua ya. Pada waktu itu ketuanya Mas Sucipto.
Cipto. Ini priorisasi kita, Mas Cipto. Saya akan sedikit menggambarkan bicara teman-teman tentang kalau bicara kaderisasi, bicara SDM. BPK itu bukan cuma kalau kita lihat bicara kaderisasi itu, ini baru internal ya. Bukan cuma antar absen ini segala macam, bos. Coba teman-teman lihat PO apa materinya yang ada di kaderisasi itu. Jadi teman-teman harus ada materinya apa sih kaderisasi. Apalagi sekarang beda seperti dulu. Sekarang itu jelas ada pratama, madya, utama. Dan ini prosesnya beda-beda. Ini harus dikaji sama teman-teman. Jadi materinya apa? Jadi yang saya bilang tadi, teman-teman kaderisasi bukan cuma yang antar absen, pelaksana. Minimal materinya juga dibaca. Materi apa sih yang di dalamnya? Sama-sama belajar kita. Saya juga baru belajar soalnya. Ya alhamdulillah saya juga udah kaderisasi. Walaupun jauh lah, belum utama. Yang penting ya alhamdulillah kita udah kaderisasi. Jadi pemahaman tentang kaderisasi teman-teman harus kuasai. Karena teman-teman mengkaderisasi orang. Ya sering diskusi segala macam, non formal, pertemuan, kumpul, diskusi tuh. Materinya apa aja. Soalnya kalau bicara PO udah jelas itu Bang ya, A B C D Z, gitu loh. Langsung bicara eksternal. Ini harus dirubah mindset teman-teman. Kalau tadi internal untuk bicara kaderisasi ke dalam, ini juga eksternal juga perlu, bos. Ternyata kemarin saya Mas Mail, Bang Samsedar ya, kita udah ketemu. Ada di situ ada peluang-peluang teman-teman. Dan bukan cuma tentang kaderisasi pemuda Pancasila tuh. Jadi di sini teman-teman harus bangun network eksternal. Contoh misalnya, kalau ada misalnya Sudin Tenaga Kerja, teman-teman punya surat badan, minimal audiensi di situ. Apa sih yang bisa dikerjasamakan oleh BPK? Gitu. Biar konsultasi ke EPC misalnya, kalau perlu bantuan atau seperti apa, akan kita sondingkan. Yang penting teman-teman sonding dulu. Jadi penting tuh network. Kalau biasanya kan banyak tuh di Sudin Tenaga Kerja ya, pelatihan-pelatihan apa, dan dia sudah menyiapkan. Kalaupun bisa ya kita ambil peran itu, bos. Dan itu ntar yang kita bina kader juga. Jadi bisa seperti itu teman-teman. Bicara misalnya entrepreneur, yang penting teman-teman buat silabusnya. Jadi jangan, makanya BPK ini adalah laboratorium kader, bos. Makanya perlu juga tuh diskusi-diskusi ke depan seperti apa. Ini juga tombak juga, bos. Ketika ada BPK, ada misalnya, ya ini bicara diskusi aja kita, bicara entrepreneur, kita udah punya, tapi sudah siap materinya apa segala macam, ya kan? Misalnya Bogasari ada bikin kue, misalnya, ya kan? Karena tepung terigu dia punya, diskusi tuh. Bikin audiensi ke sana. Pak, kita mau ini nih pelatihan bikin kue. Sri Kandi atau kader-kader PP nggak masalah. Makanya stigmanya ini harus dirubah. Kita harus berani, bos, bicara untuk pemikiran yang radikal, tapi rasional juga dalam bertindak.
artinya lihat kapasitas kita, teman-teman udah mampu belum nih? Gitu. Makanya orang-orang BPK ini harus benar-benar orang-orang yang punya ide gagasan ke depan untuk gimana memajukan kader. Bukan cuma gagah-gagahan 2 BPK, ntar pas kaderisasi haho-haho lah seperti itu. Padahal dia cuma bawa absen doang. Kalau bicara instruktur, saya dulu pernah lah zaman mahasiswa itu. Jadi kalau kita dulu dua minggu sekali udah pasti ke puncak kita. Saya yang misalnya berdebat. Dan misalnya pembicara nggak ada, kalau dulu saya, ya kita yang iniin, yang ngasih sedikit materi. Makanya perlu teman-teman penguasaan materi juga. Itu loh. Kalau saya dulu seperti itu. Ya contoh yang teman-teman tahu nggak tata cara bersidang misalnya? Paham nggak? Itu juga harus tahu karena itu dasar bicara teman-teman untuk di lapangan. Artinya bukan materi-materi yang kelasnya pembahasan secara khusus ya. Karena kalau bicara organisasi itu tata cara bersidang, retorika protokoler ya Bang Yawe ya. Nah itu harus teman-teman kuasain juga. Nah itu ntar ada simulasi segala macam. Biar teman-teman juga tahu. Jangan ntar kadang-kadang diranting di PAC dia lagi. Itu bos. Pokoknya teman-teman BPK ini harus sering diskusi, bicara pandangannya ke depan. Kita jangan melihat flashback ke belakang. Oh kaderisasi, pokoknya cuma kaderisasi. Nggak harus berani bos, radikal. Oh Bugono begini. Bila perlu, kalau dulu KBM masih banyak. Latihan jahit misalnya kalau dulu di sono ada perluin ada posnya. Makanya teman-teman pintar cari celah. Bicara pelatihan yang penting buat kader, karena BPK itu yang punya ya pemuda Pancasila. Gitu. Jadi perlu adanya kerjasama, tapi lihat dulu kita bisa nggak kita, mampu nggak seperti itu. Saya pikir saya tidak panjang lebar, ini cuma membuka wacana berpikir teman-teman bicara BPK ke depan seperti apa. Kalau bicara kaderisasi, kalau untuk MPC terus terang yang pertama kita emang ada agenda besar tahun ini, ada 2, yaitu Rakercap dengan kaderisasi. Tapi saya udah diskusi sama Ketua MPC, kita untuk Rakercap dulu karena ini kewajiban organisasi, amanah organisasi. Nah bicara waktu juga kita juga belum pastikan nih karena situasi berubah-berubah ini. Kita juga belum berani. Makanya minimal kita punya target habis Lebaran April Mei, waduh. Kita nggak berani ini waktu yang tepat. Situasi sudah pulih, udah agak renggang dikit, ya mudah-mudahan bisa kita. Saya pikir itu teman-teman, saya tidak panjang lebar. Salam dari Ketua MPC. Ke depan BPK Pemuda Pancasila Jakarta Utara harus lebih cerdas. Saya pikir itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno pertama BPK Pemuda Pancasila Jakarta Utara saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, 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 merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.